Selamat sore, kita bertemu lagi di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mengimplementasikan model REA dalam database relasional. Kemarin kan sudah belajar model REA itu seperti apa, hubungan kardinalitas dan seterusnya. Maka kali ini kita akan mengimplementasikan. Kemarin kan kalian cuma di satu siklus ya. Sekarang kita akan mengimplementasikan model REA dalam database relasional. Oke, langsung saja. Bab sebelumnya sudah membahas tentang mengembangkan diagram REA untuk siklus bisnis individu. Teman-teman sudah belajar itu sebelumnya. Nah, terus cara mengimplementasikan diagram REA dalam sebuah database. Dan juga pada materi kali ini kita akan berfokus terhadap database relasional karena yang pertama, umumnya digunakan untuk mendukung sistem pemrosesan transaksi. Kemudian yang kedua, familiar untuk sebagian mahasiswa bisnis. Nah, kita masuk ke bagaimana cara mengintegrasikan diagram REA melalui siklus-siklus yang ada. Kalau kemarin di siklus pendapatan dan pengeluaran, nanti kita pada pertemuan ini akan fokus di siklus penggajian yang nanti akan diintegrasikan ke siklus pendapatan dan siklus pengeluaran. Nah, tadi sudah saya sampaikan pada bab sebelumnya sudah dijelaskan tentang diagram REA untuk siklus pendapatan dan pengeluaran. Nah, kita pada pertemuan kali ini akan berfokus pada siklus human resource sumber daya manusia dan atau penggajian. Nah, ini merupakan siklus dari diagram REA yang merupakan siklus penggajian dan sumber daya manusia. Ada dua entitas peristiwa di sini. Entitas peristiwa berupa waktu pengerjaan dan mengeluarkan kas, yang mana didasari oleh pertukaran ekonomi dasar. Penggunaan waktu dan keahlian tiap pegawai akan ditukar dengan slip gaji melalui pengeluaran kas atau mengeluarkan kas. Karyawan mengeluarkan atau memberikan waktu kerjanya dan keahliannya, kemudian akan ditukar dengan slip gaji atau dengan gaji. Sehingga aturan dasarnya adalah adanya pertukaran ekonomi dasar. Ada yang memberi dan ada yang menerima. Karyawan memberi waktu dan keahliannya, kemudian menerima gaji. Perusahaan menerima waktu dan keahlian karyawan untuk proses operasi bisnis perusahaan, kemudian mengeluarkan gaji. Base-nya adalah pertukaran ekonomi dasar. Kemudian, waktu pengerjaan itu harus ditautkan ke seorang pegawai tertentu dan supervisornya. Karena di setiap kita berbicara perusahaan level yang atau perusahaan bisnis individual yang sudah sudah punya karyawan kan berarti ada supervisornya, at least ada ownernya. Nah, itu harus ditautkan ke seorang pegawai tertentu dan supervisornya. Karena pegawai nggak mungkin menggaji dirinya sendiri, dia butuh atasan untuk menggaji dirinya. Maka kardinalitasnya bisa 1 ke n atau one to many. Nah, itu kardinalitas waktu pengerjaan. Yang perlu diingat bahwa kalau kita berbicara kardinalitas adalah hubungan maksimalnya. Maka pegawai ke waktu pengerjaan itu one to many karena maksimal pegawainya itu 1, minimalnya 1, kemudian waktu pengerjaannya minimalnya 0 dan maksimalnya adalah many, banyak. Nah, tadi yang 0 tadi, yang minimal 0 dan maksimal banyak untuk waktu pengerjaan itu hubungannya adalah misalnya ada karyawan baru, ada pegawai baru, atau supervisornya baru di-hire. Mereka yang baru di-hire ini biasanya belum
memiliki waktu pengerjaan, karena baru dia belum punya waktu pengerjaan sehingga tidak bisa dihubungkan dan hubungannya pasti akan nol karena belum memberikan waktunya untuk bekerja. Bisa dipahami ya, jika orang baru itu kan tidak punya waktu untuk bekerja, belum bekerja sehingga tidak ada waktu yang bisa dihitung di situ. Kemudian situasi serupa juga terjadi pada peristiwa mengeluarkan kas. Jadi hubungannya tadi ketika ada karyawan baru, pegawai baru, maka kalau dia belum bekerja, belum mengeluarkan waktu pengerjaan, maka minimalnya adalah 0, maksimalnya banyak atau many. Kemudian selanjutnya, pembayaran dilakukan secara periodik dengan asumsi bahwa karyawan mencatat waktu pengerjaan setiap hari. Kalau kita berkaca pada apa yang terjadi di lapangan, banyak, ya enggak banyak, hampir semua pasti mengacu pada waktu pengerjaan. At least dilihat dari sisi presensinya, waktu berangkat dan waktu pulang. Ada juga perusahaan yang based on jam kerja, maksud saya dia produktifnya di jam berapa, dia dibayar per jam misalnya, itu juga ada yang seperti itu. Tapi biasanya walaupun dibayar per jam, bayarnya tidak mungkin per setengah hari, pasti per 1 hari. Maka setiap peristiwa mengeluarkan kas ditautkan ke banyak peristiwa waktu pengerjaan. Ya, maksimalnya 1, minimalnya 0 untuk mengeluarkan kas, dan hubungannya ke waktu pengerjaan minimal 1, maksimalnya banyak. Nah, namun untuk setiap pengeluaran kas ada peristiwa one to many waktu pengerjaan. Jadi hubungannya adalah minimal 1 dan waktu pengerjaan maksimalnya banyak. Dengan kata lain, untuk mengeluarkan kas bisa dilakukan untuk 1 hari kerja, minimal 1 hari kerja atau banyak hari kerja. Maka tadi saya bilang tidak ada yang setengah hari, tengah hari dapat, nanti sorenya dapat lagi, itu tidak ada. Biasanya minimal itu 1 hari tapi maksimalnya banyak. Nah, entitas untuk waktu pegawai itu membutuhkan beberapa penjelasan. Sumber daya yang diperoleh dari waktu pegawai adalah penggunaan keterampilan dan pengetahuan pegawai untuk periode waktu tertentu. Waktunya berbeda dari persediaan dan aset lainnya dalam hal tidak dapat disimpan. Ini waktu pegawai ini tidak bisa disimpan. Sehingga terdapat beberapa atribut terkait dengan waktu pegawai. Yang pertama adalah jam yang dikerjakan. Dan yang kedua, bagaimana waktu tersebut digunakan. Nah, 2 atribut ini tuh sudah tercantum dalam waktu pengerjaan. Nah, peristiwa waktu pengerjaan dan mengeluarkan kas ini sudah menangkap atau menyimpan semua informasi tentang waktu pegawai sesuai dengan atribut tadi yang disampaikan. Sudah disimpan, dikumpulkan, dan dipantau. Sehingga entitas sumber daya waktu pegawai hampir tidak pernah diimplementasikan dalam database. Maka di siklus ini garisnya digambar putus-putus, bukan garis utuh seperti yang lainnya. Nah, kemudian dalam hubungan antara peristiwa mengeluarkan kas dan sumber daya kas identik dengan siklus pengeluaran. Nah, dia identiknya dengan siklus pengeluaran, sama ya, mengeluarkan kas dan peristiwanya mengeluarkan kas, sumber dayanya adalah kas itu sendiri. Nah, setiap cek atau electronic fund transfer harus ditautkan setidaknya ke 1 akun kas. Jadi, setiap cek atau electronic fund transfer itu harus ditautkan setidaknya ke 1 akun kas, 1 akun sumber daya, 1 akun kas sumber daya, dan dapat ditautkan hanya ke 1 akun kas. Maka kardinalitasnya adalah 1 ke 1, 1 to 1. 1 and 1 only. Nah, akun kas yang sama mungkin juga ditautkan ke setidaknya 0 pengeluaran tunai, misalnya akun baru. Akun baru kan belum menerima pengeluaran apapun. Dan paling banyak ya many, up to many. Maka di situ adalah minimalnya 0, minimalnya 0, maksimalnya ya minimal 0, maksimalnya many.
yang berarti kardinalitasnya adalah zero to many. Kemudian kita masuk ke bagaimana aturan mengombinasikan diagram Rea. Ada beberapa entitas yang muncul pada lebih dari satu siklus diagram. Yang pertama itu ya. Jadi aturan pertamanya adalah beberapa entitas muncul pada lebih dari satu siklus diagram. Misalnya persediaan. Persediaan itu muncul pada siklus pendapatan dan pengeluaran. Pada siklus pendapatan, inventorinya berkurang karena terjadi penjualan. Terjadi penjualan, kemudian ada uang masuk, itu ada di siklus pendapatan. Kemudian inventory itu juga muncul di siklus pengeluaran. Karena apa? Karena perusahaan membeli bahan baku. Sehingga ada persediaan yang masuk. Nah, inventory ini muncul pada siklus pendapatan dan pengeluaran. Sehingga dia memungkinkan untuk dikombinasikan. Kemudian contoh yang kedua adalah pengeluaran kas, kas disbursement. Dia muncul pada siklus pengeluaran dan penggajian. Pengeluaran kas atau kas disbursement itu muncul di siklus pengeluaran untuk membayar supplier, kemudian di penggajian dia muncul untuk membayar gaji karyawan atau gaji pegawai. Nah, pegawainya sendiri, entitas berupa agen, dan kas, entitas berupa sumber daya, itu muncul di semua siklus. Nanti kita akan lihat contoh integrasinya, penggabungannya seperti apa. Nah, karena adanya redundansi di sini, jadi ada muncul beberapa kali, maka bisa memberikan dasar untuk menggabungkan diagram sehingga lebih komprehensif dan lebih mudah untuk dipelajari. Nah, kita lihat di sini dalam diagram terintegrasi ini terdapat 3 siklus terpisah. Nah, teman-teman nanti coba perhatikan. Ini adalah diagram yang sudah terintegrasi. Ini menggabungkan 3 siklus. Yang pertama siklus pendapatan. Teman-teman perhatikan di bagian inventory dan kas. Pada siklus pendapatan, inventory dan kas itu termasuk dalam siklus pendapatan. Nah, kemudian siklus yang kedua adalah siklus pengeluaran. Nah, pada siklus pengeluaran, inventory dan kas juga menjadi bagian dari siklus pengeluaran. Ini merupakan salah satu alasan kenapa, atau aturan kenapa bisa diintegrasikan. Karena inventory dan kas muncul di 2 siklus yang berbeda, maka bisa diintegrasikan. Nah, teman-teman perhatikan lagi antara kas dan disburse kas itu akan muncul lagi di siklus. Nah, kas itu muncul di 3 siklus yang berbeda. Disburse kas muncul di 2 siklus yang berbeda. Yang pertama itu siklus penggajian dan yang kedua adalah siklus pengeluaran. Pengeluaran kas muncul di 2 siklus. Nah, kasnya sendiri muncul di 3 siklus. Siklus pendapatan, siklus pengeluaran, dan siklus penggajian. Nah, ini ya. Diagram terintegrasi menggabungkan banyak salinan entitas sumber daya dan peristiwa, tapi mempertahankan banyak salinan entitas agen. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah entitas sumber daya. Di sini entitas sumber daya berupa inventory dan kas. Itu bisa digabungkan atau bisa diintegrasikan. Begitu juga dengan entitas peristiwa. Di sini ada order inventory, ada receive inventory, ada disburse cash, ada time work, ada take customer order, ada sales, ada receive cash. Itu bisa dikombinasikan atau bisa digabungkan atau bisa diintegrasikan. Tapi untuk entitas berupa agen, misalnya supplier, employee, kemudian customer, itu tidak bisa diintegrasikan. Jadi mereka berdiri sendiri. Nah, kita lihat bagaimana kombinasi redundansi, sumber daya redundansi, dan entitas peristiwa. Nah, aturan dalam mengkombinasikan diagram Rea, yang pertama adalah menggabungkan entitas sumber daya yang berulang. Diagram Rea untuk siklus bisnis individual terbentuk di sekitar pertukaran ekonomi give and get dasar. Jadi ada yang mendapatkan, ada yang mengeluarkan, ada yang meningkatkan, ada yang menurunkan. Nah, diagram untuk siklus individual itu menyediakan hanya satu bagian cerita mengenai tiap sumber daya. Jadi kalau tadi siklus siklus pengeluaran, ya sumber dayanya cuma satu tok di
persediaan misalnya, siklus pengeluaran di persediaan. Persediaan itu cuma diketahui masuknya aja, keluarnya kemana nggak diketahui. Nah ini yang contohnya. Contohnya siklus pengeluaran menunjukkan bagaimana persediaan didapatkan. Jadi kalau kita berbicara siklus pengeluaran, kita tahu barangnya itu didatangkan atau dibeli dari mana. Tapi tidak akan diketahui barang ini, persediaan ini atau produk ini itu akan dibawa kemana. Apakah dijual atau dibuang atau diapa itu tidak diketahui di siklus pengeluaran. Maka perlu dikombinasikan agar diketahui sumber produknya, sumber persediaannya dari mana, digunakan untuk apa, larinya kemana, dijual kemana. Nah, itu harus diintegrasikan. Nah, untuk mengintegrasikan siklus perlu menggambar ulang diagram REA untuk menempatkan sumber daya umum di antara peristiwa yang memengaruhinya. Nah, ini mencerminkan dualitas ekonomi bahwa setiap sumber daya harus terhubung dengan setidaknya satu peristiwa yang meningkatkan dan yang menurunkan. Nah, tadi ya, jadi harus terhubung dengan satu peristiwa yang meningkatkan dan menurunkan. Sumber dayanya ya, kita berbicara sumber daya. Jadi sumber daya inventory itu harus terhubung dengan peristiwa yang meningkatkan inventory atau menambah inventory dan juga harus terhubung dengan peristiwa yang menurunkan atau mengurangi inventory itu sendiri. Nah, kita lihat inventory itu ada di warna hijau. Nah, dia akan meningkat ketika ada receive inventory. Jadi ketika menerima persediaan, maka inventory-nya akan meningkat. Yang berarti dia akan meningkatkan inventory, meningkatkan persediaan. Tapi ketika terjadi penjualan pada siklus pendapatan, maka inventory-nya akan berkurang. Itu ya yang tadi dijelaskan bahwa setiap satu entitas sumber daya itu harus dihubungkan ke minimal satu entitas yang mengurangi dan yang meningkatkan sumber daya tersebut. Itu ya jelas di situ ya. Nah, kas juga sama. Kas itu akan naik dari penerimaan kas melalui siklus pendapatan dan akan berkurang melalui siklus pengeluaran ataupun siklus penggajian. Nah, untuk menggabungkan entitas peristiwa yang berulang, beberapa peristiwa misalnya disburse kas atau pengeluaran kas mungkin muncul dalam beberapa siklus transaksi. Nah, penggabungan berbagai peristiwa yang sama dapat meningkatkan hasil diagram REA secara komprehensif yang lebih mudah dipahami tadi ya. Jadi kalau cuma di satu siklus aja kan tidak diketahui, yang paling yang diketahui adalah salah satunya aja. Misalnya di soal penggajian atau mengeluarkan kas. Mengeluarkan kas kalau di siklus penggajian ya tahunya cuma kasnya keluar aja, tapi kasnya datang dari mana tidak diketahui. Maka ketika adanya integrasi, adanya penggabungan akan lebih meningkatkan hasil diagram REA-nya secara komprehensif sehingga lebih mudah dipahami oleh penggunanya. Nah, diagram terintegrasi ini menunjukkan peristiwa mengeluarkan kas dihubungkan ke peristiwa menerima persediaan. Ini ya, disburse kas ya, yang ini ya, bagian ini ya. Mengeluarkan kas dihubungkan dengan penerimaan persediaan. Dan juga waktu pengerjaan, dia berhubungan dengan receive inventory dan time work atau waktu pengerjaan. Satunya dari siklus pengeluaran dan satunya dari siklus penggajian. Nah, aturannya adalah perbedaan antara menggabungkan peristiwa yang berulang dan penggabungan sumber daya yang berulang. Yang pertama, penggabungan sumber daya yang berulang tidak memengaruhi kardinalitas. Jadi, tidak berubah hubungan kardinalitasnya kalau sumber dayanya yang berulang. Tapi penggabungan peristiwa yang berulang itu dapat mengubah kardinalitas minimum yang diasosiasikan dengan peristiwa yang lain. Jadi ketika ada penggabungan peristiwa yang berulang itu bisa mengubah kardinalitasnya. Minimum ya, kardinalitas yang minimum ya. Nah, contohnya antara persediaan dan 4 peristiwa lainnya yang berhubungan dengan persediaan. Order inventory, reserve inventory, sales, dan take customer order. Nah, atau hubungan kardinalitas antara pengeluaran kas, peristiwa pengeluaran kas dengan penerimaan inventory dan waktu pengerjaan itu juga berbeda. Nah, hubungan antara pengeluaran kas dan penerimaan inventory sekarang menjadi zero to many instead of one to many. Jadi sekarang jadi
nol hubungannya zero to many, yang mana sebelumnya itu one to many. Nah, ini ada di siklus. Nah, sama juga terjadi di entitas pengeluaran kas dan juga pencatatan waktu pengerjaan. Sekarang hubungan kardinalitasnya menjadi zero to many, bukan lagi one to many. Nah, itu ada di siklus penggajian. Alasannya itu berasal dari semantik, bahwa sebuah entitas sumber daya dapat dan biasanya ditautkan ke berbagai peristiwa. Jadi, sebuah entitas sumber daya dapat dan biasanya ditautkan ke berbagai peristiwa. Misalnya, inventory itu dihubungkan dengan penerimaan persediaan. Jelas, yang meningkatkan inventory itu dari penerimaan persediaan. Itu ada di siklus pengeluaran dan juga terhubung dengan sales atau penjualan. Ini ada di siklus penerimaan atau pendapatan. Nah, karena kedua tatanan itu mungkin tidak ada kardinalitas dalam diagram individu yang perlu diubah saat diagram digabungkan. Kemudian, suatu peristiwa, entitas peristiwa yang terjadi dalam satu siklus itu dapat ditautkan. Suatu peristiwa merupakan bagian dari satu siklus transaksi. Jadi dalam satu siklus transaksi itu ada satu peristiwa, itu bisa. Atau satu peristiwa merupakan bagian dari siklus transaksi lain, itu juga bisa. Tapi tidak bisa digabungkan. Tidak bisa dua-duanya. Contohnya misalnya pengeluaran kas. Jadi pengeluaran kas ini, dia cuma bisa digunakan untuk penggajian atau pembayaran atau pembelian inventory. Tapi tidak dua-duanya, satu slip checknya misalnya itu tidak bisa digunakan, satu cek itu tidak bisa digunakan untuk penggajian dan pembayaran inventory atau pembelian inventory. Dia cuma bisa salah satu. Boleh digunakan untuk penggajian atau boleh digunakan untuk pembayaran persediaan, tapi tidak mungkin digunakan kedua-duanya. Satu cek itu ya. Nah, maka kardinalitas minimum yang diasosiasikan dengan peristiwa lain harus nol pada diagram rea terintegrasi. Yang perlu diingat adalah minimum satu itu berarti bahwa tiap contoh dari entitas tersebut harus diasosiasikan dengan setidaknya satu entitas lain. Ya, entitas tersebut harus diasosiasikan dengan setidaknya satu contoh entitas lain. Nah, setiap pengeluaran kas harus dikaitkan dengan pencatatan jam atau penerimaan persediaan, tapi tidak keduanya. Di pengeluaran kas itu, setiap pengeluaran kas ya, itu cuma bisa milih salah satu, mau ke penggajian atau penerimaan persediaan. Nah, penggabungan dua siklus transaksi pada sebuah peristiwa mungkin juga memengaruhi kardinalitas minimum antara peristiwa yang digabungkan dan agen yang berpartisipasi. Ini hubungan dengan agennya ya, jadi peristiwa dan agen. Alasan dasarnya sama. Pengeluaran kas dalam siklus pengeluaran adalah pembayaran ke pemasok, sehingga setiap peristiwa kas dikaitkan dengan setidaknya satu pemasok. Nah, pengeluaran kas dalam siklus penggajian adalah pembayaran kepada seorang karyawan, sehingga setiap peristiwa kas dikaitkan dengan setidaknya satu karyawan. Nah, pengeluaran kas dalam gabungan dua siklus dikaitkan dengan pemasok atau karyawan, tetapi tidak bisa keduanya. Sama kayak tadi, jadi ketika ada pengeluaran kas, itu cuma bisa milih salah satu, mau ke penggajian atau mau ke pemasok. Nah, dia akan mengubah kardinalitas minimum antara peristiwa dan agen dari 1 menjadi 0, karena ketika digunakan untuk bayar penggajian berarti yang untuk yang untuk pembayaran pemasok ya 0. Ini kardinalitas antara pengeluaran kas dan supplier. Sekarang jadi zero to many instead of one to many. Ini juga sama di hubungan antara disburse kas, pengeluaran kas, dan juga employee. Awalnya zero to many, sekarang zero to many menjadi one to many. Nah, aturan dalam mengkombinasikan diagram rea dalam hal memvalidasi ketepatan diagram rea terintegrasi. Bab sebelumnya menyajikan 3 prinsip dasar menggambar diagram rea untuk siklus bisnis individual. Nah, pembahasan sebelumnya juga tentang menggabungkan diagram
menambahkan 3 aturan lagi, jadi ada 3 aturan tambahan. Ini adalah aturan tentang untuk kombinasi diagram rea. Jadi diagram rea terintegrasi itu harus memenuhi 6 aturan ini. Yang pertama, setiap peristiwa itu harus ditautkan setidaknya ke satu sumber daya. Tadi ya jelas ya, misalnya pengeluaran kas, kemudian penerimaan persediaan, itu harus dihubungkan ke minimal satu sumber daya atau resources. Bisa inventory, bisa kas. Yang kedua, aturan kedua, setiap peristiwa harus ditautkan ke minimal 2 agen. Jadi misalnya penerimaan inventory itu harus melibatkan 2 agen. Kemudian setiap peristiwa harus melibatkan pelepasan sumber daya yang harus ditautkan ke sebuah peristiwa yang melibatkan perolehan sumber daya. Jadi setiap peristiwa harus melibatkan pelepasan sumber daya dan juga harus ditautkan ke peristiwa yang melibatkan perolehan sumber daya. Give and get tadi ya. Yang keempat, setiap sumber daya harus ditautkan setidaknya ke satu peristiwa yang menaikkan dan menurunkan. Dan yang kelima, peristiwa A dapat ditautkan ke lebih dari satu peristiwa lainnya, tetapi tidak dapat ditautkan secara bersamaan ke seluruh peristiwa. Ini kita berbicara peristiwa ya, peristiwa lain tersebut. Kemudian diagram rea harus menunjukkan bahwa peristiwa A ditautkan ke minimal 0 atas masing-masing dari agen. Tadi sudah dicontohkan ketika mau buat bayar pemasok atau buat buat penggajian. Nah, itu kardinalitasnya minimal akan menjadi 0. Dan sebuah peristiwa dapat ditautkan ke salah satu dari sekelompok agen, tetapi tidak dapat ditautkan secara bersamaan ke seluruh agen. Tadi tidak bisa ditautkan. Tidak ada peristiwa yang menautkan antara karyawan, pegawai, supervisor dan pegawai, supervisor, terus customer dan supplier, tidak ada. Kemudian diagram rea harus menunjukkan bahwa peristiwa tersebut ditautkan ke minimal 0 atas masing-masing dari agen tersebut. Itu tadi aturannya terkait dengan integrasi diagram rea. Nah, saat diagram rea telah dikembangkan, ia dapat digunakan untuk mendesain sebuah database relasional yang terstruktur dengan baik. Jadi, bisa digunakan untuk mendesain sebuah database. Nah, untuk membuat satu set tabel dari diagram rea secara otomatis menghasilkan database relasional yang terstruktur dengan baik yang tidak akan tunduk atau rusak terhadap anomali yang terjadi. Ada 3 anomali kalau teman-teman masih ingat. Yang pertama adalah anomali pembaruan, yang kedua anomali penyisipan, dan yang ketiga adalah anomali penghapusan. Nah, kemudian 3 langkah untuk mengimplementasikan diagram rea dalam database relasional adalah yang pertama, buat tabel untuk yang pertama A, masing-masing entitas yang berbeda dalam diagram. Jadi, masing-masing entitas yang berbeda itu harus dicantumkan dalam tabel. Dan yang kedua, yang B adalah setiap hubungan many to many itu harus dibuatkan tabel. Dan yang kedua adalah tentukan atribut tabel yang sesuai. Jadi menentukan atribut tabelnya. Yang ketiga, gunakan foreign key atau kunci asing untuk mengimplementasikan hubungan one to one dan one to many. Kemudian seperti yang telah dibahas sebelumnya, diagram rea akan berbeda antar organisasi karena perbedaan dalam kebijakan bisnis. Perusahaan yang satu dan perusahaan yang lain pasti akan berbeda diagram reanya karena kebijakannya juga berbeda. Nah, kita bahas dulu yang pertama, membuat tabel untuk masing-masing entitas yang berbeda dalam diagram. Nah, di sini kita lihat ada 7 entitas peristiwa. 7 entitas peristiwa. Penerimaan persediaan, nih order inventory, penerimaan persediaan, kemudian ini order persediaan, kemudian penerimaan persediaan, kemudian disburse kas atau pengeluaran kas, kemudian waktu pengerjaan, time work, kemudian menerima order customer, 5, yang keenam adalah penjualan, dan ketujuh adalah penerimaan kas. Ada 7 entitas peristiwa yang harus dimasukkan ke dalam tabel. Kemudian ada 3 entitas agen yang berbeda. Tadi peristiwanya 7, agennya ada 3. Yang pertama itu customer atau pelanggan. Kedua adalah supplier atau pemasok. Yang ketiga adalah pegawai. Nah, pegawai di sini ditambahkan label itu untuk memudahkan agar diagramnya lebih mudah dipahami. Kalau cuma ditulis pegawai nanti akan bingung pegawai yang mana ini. Nah, tapi ketika ditambahkan label di bawahnya itu akan lebih mudah dipahami. Maka tidak semuanya masuk dalam satu tabel.
Ini ada 3 ya, ada 3 agen. Kemudian total entitas yang direpresentasikan dalam tabel yang terpisah. Peristiwanya ada 7, kemudian resource-nya ada 2, resource-nya 2 ya, tadi ya, kas dan juga persediaan. Kemudian agennya ada 3. Sehingga totalnya ada 12. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah setiap hubungan banyak ke banyak atau many to many itu harus dimasukkan ke tabel. Nah, di sini many to many itu ada banyak, ada order inventory to inventory, ada receive inventory to inventory, ada tag customer order to inventory, dan ada penjualan to inventory. Itu many to many. 1, 2, 3, 4, dan 5 kelewat 1. Ada hubungan antara penjualan dan penerimaan kas. Itu juga hubungan many to many. Nah, 12 terus ditambah hubungan many to many, 5 menjadi 17. Nah, maka ini adalah total 17 yang harus dimasukkan ke tabel database. 17 entitas dan hubungan yang harus ditambahkan ke dalam tabel. Nah, nama tabel untuk 17 entitas ini sesuai dengan nama entitas dalam diagram REA agar lebih memudahkan. Jadi penamanya harus sesuai dengan yang ada di diagram REA sehingga lebih mudah dipahami. Kemudian tabel untuk relasi many to many adalah gabungan bertanda penghubung dari entitas yang terlibat dalam relasi. Dia akan mempermudah untuk memverifikasi bahwa semua tabel yang diperlukan telah dibuat, kemudian untuk menggunakan diagram REA sebagai panduan saat menjalankan query database. Nah, tadi ya, tabel nama untuk diagram yang terintegrasi, ada tag customer order, ada penjualan, ada penerimaan kas, ada order persediaan, ada penerimaan persediaan, pengeluaran kas, waktu pengerjaan, persediaan, kas, sumber daya, kemudian customer, supplier, employee. Nah, ini hubungan many to many, take order inventory, sales receive cash, order inventory dan inventory, receive inventory ke inventory. Nah, ini adalah 17 yang terlibat dalam integrasi diagram REA. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah menentukan atribut tabel yang sesuai. Langkah pertamanya adalah menentukan atribut mana yang harus disertakan dalam tabel. Kemudian perancang database perlu mewawancarai pengguna dan manajemen untuk mengidentifikasi fakta yang perlu disertakan dalam database. Jadi, yang membuat database ini harus mewawancarai dulu penggunanya dan manajemen. Jadi, fungsinya untuk bisa mengidentifikasi fakta yang perlu disertakan dalam database. Jadi, apa-apa yang harus dimasukkan ke database itu didapat dari cara mewawancarai pengguna, user, dan manajemennya. Nah, sebaiknya gunakan diagram REA untuk menentukan tabel yang digunakan untuk menulis fakta-fakta tersebut. Dan ini juga tergantung pada apakah fakta tersebut merupakan primary key atau hanya atribut deskriptif. Nah, itu juga harus ditentukan. Yang pertama yang perlu ditentukan adalah mengidentifikasi primary keys atau kunci utamanya. Setiap tabel dalam database relasional memiliki sebuah primary key. Jadi harus ada primary key-nya setiap tabel dalam database relasional ya. Diawali oleh primary key. Nah, kunci utama ini atau primary key adalah atribut atau kombinasi atribut yang secara unik mengidentifikasikan setiap baris dalam sebuah tabel. Misalnya kita berbicara nomor pelanggan, nomor karyawan, dan seterusnya, nomor barang. Nah, biasanya merupakan pengidentifikasi numerik, biasanya bentuknya numerik atau alphanumerical juga bisa. Tergantung, kalau barangnya banyak bisa alphanumerik. Nah, kunci utama biasanya berupa atribut tunggal. Namun untuk tabel relasi many to many itu terdiri dari 2 atribut yang mewakili kunci utama dari setiap entitas tersebut. Misalnya primary key untuk penjualan, hubungan penjualan dan persediaan. Maka biasanya primary key-nya akan jadi nomor invoice, strip, nomor item.
Nah, kunci primer ada yang ini yang untuk mewakili hubungan many to many ini dinamakan kunci bersambung atau concatenate case. Nah, kunci bersambung kita simpel aja kunci bersambung. Kemudian kita masuk ke kunci untuk entitas tabel yang diidentifikasikan. Misalnya kita berbicara take customer order. Maka yang digunakan primary key-nya adalah sales order number. Sales order number, nomor order penjualan. Dan kalau penjualan ya invoice number, kemudian kalau penerimaan kas ya nomor penerimaan kas, kalau penerimaan inventory ya nomor penerimaan inventory dan seterusnya. Ini kita berbicara nomor di sini. Kemudian pengeluaran kas ya pasti ada nomor cek, waktu pengerjaan ya time card atau presensi misalnya. Kalau di perusahaannya masih pakai jeglokan ya pakai yang kartu jeglokan itu atau pakai presensi fingerprint dan seterusnya. Terus persediaan ya nomor produk, kemudian cash ya akun number, terus customer ya nomor customer, supplier nomor supplier, employee ya nomor employee. Nah, primary keys untuk tabel hubungan many to many selalu terdiri atas dua atribut yang mempresentasikan primary keys setiap entitas yang ditautkan dalam hubungan tersebut. Kalau peristiwa agen dan sumber daya, primary key-nya cuma satu. Tapi kalau hubungan many to many, primary key-nya ada dua, bukan ada dua, terdiri dari dua. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau peristiwa agen dan sumber daya kan cuma satu ya. Misalnya sales order number kan cuma satu, invoice number juga cuma satu. Tapi kalau many to many, hubungan antara many to many itu ada terdiri dari dua primary key. Nah, misalnya hubungan antara penjualan dan inventory, maka pada tabel primary key-nya itu akan menjadi nomor invoice strip nomor item. Kemudian menentukan atribut lain ke tabel yang sesuai. Atribut selain primary key juga disertakan dalam tabel. Nah, untuk menyediakan pemrosesan transaksi yang akurat dan pembuatan laporan keuangan atau untuk memfasilitasi manajemen yang efektif atas sumber daya, peristiwa, dan agen entitas. Fungsinya untuk itu ya. Dan atribut apapun dalam tabel harus merupakan fakta tentang objek yang diwakili oleh kunci utama. Jadi harus berisi fakta tentang objek yang diwakili oleh kunci utama. Misalnya, informasi tentang pelanggan atau customer itu harus berisi, misalnya adalah alamatnya, atau nomor teleponnya, dan juga mungkin akan berisi customer tabel, bukan tabel penjualan. Jadi harus dimasukkan ke dalam tabel pelanggan, bukan tabel penjualan. Nah, beberapa atribut bukan kunci bahkan perlu disimpan dalam tabel many to many. Misalnya persediaan terhadap penjualan, tabel persediaan terhadap penjualan mungkin berisi kuantitas yang terjual, atribut kuantitas yang terjual. Jadi pada tabel persediaan dan penjualan mungkin berisi tabel kuantitas yang terjual, atribut kuantitas yang terjual. Nah, kuantitas yang terjual tidak dapat ditempatkan di tabel persediaan karena mungkin ada banyak penjualan item persediaan tertentu dan setiap penjualan menghasilkan kuantitas pesanan yang berbeda. Nah, kuantitas yang terjual tidak dapat ditempatkan di tabel penjualan karena satu penjualan dapat menyertakan beberapa item inventaris. Kemudian kuantitas yang terjual ditempatkan di tabel sales inventory sehingga Anda dapat menentukan berapa banyak dari setiap item persediaan yang dipesan dengan setiap penjualan. Nah, hubungannya antara harga dan biaya, data harga dan biaya, informasi tentang harga dan biaya itu disimpan sebagai atribut dalam beberapa tabel yang berbeda.
Misalnya pada tabel inventory itu akan menyimpan daftar harga yang disarankan, yang umumnya konstan untuk periode fiskal. Dalam satu periode fiskal itu biasanya konstan, tidak fluktuatif. Nah, pada tabel sales penjualan terhadap persediaan, penjualan ke persediaan, itu menyimpan harga penjualan aktual yang dapat bervariasi sepanjang tahun. Jadi harga pada inventory itu yang melekat itu harga konstan. Nah, sedangkan pada tabel persediaan dan penjualan itu harganya bisa fluktuatif tergantung dengan data aktual yang di lapangan. Karena bisa jadi ketika harga apa namanya daftar harganya di inventory kan konstan. Nah, ketika dilakukan penjualan bisa saja harganya naik turun. Misalnya belinya banyak dapat diskon, atau belinya cuma sedikit bisa dinaikkan harganya karena pelanggan baru atau dan sebagainya lah itu. Maka biasanya menyimpannya harga aktual bukan harga konstan. Nah, sama seperti harga jual, biaya pembelian standar dan aktual setiap barang disimpan dalam tabel yang berbeda. Aturan umumnya adalah data bebas waktu. Data bebas waktu itu misalnya data seperti biaya standar atau daftar harga, itu harus disimpan sebagai atribut sumber daya atau agen. Nah, data yang bervariasi sepanjang waktu tadi, data aktual, data yang fluktuatif kayak data penjualan yang terjadi di tabel inventory dan sales itu harus disimpan dengan entitas peristiwa atau dalam hubungan many to many yang melibatkan setidaknya satu peristiwa. Itu ya. Jadi data bebas waktu itu dalam satu misalnya daftar harga penjualan itu biasanya konstan dalam satu periode waktu. Tapi kalau data penjualan di base-nya harga dasarnya kan biasanya tetap. Tapi ketika dilakukan penjualan itu bisa fluktuatif, bisa dinaikkan, bisa diturunkan tergantung situasi dan kondisi yang berlaku saat itu. Nah, kemudian data kumulatifnya, atribut seperti kuantitas di tangan atau quantity on hand atau saldo akun ini adalah data kumulatif. Di mana quantity on hand ini dihitung dengan cara jumlah kuantitas yang dibeli dari tabel yang menautkan inventory ke peristiwa penerimaan inventory dikurangi jumlah kuantitas yang terjual dari tabel sales inventory. Jadi ini adalah data kumulatif. Contohnya seperti itu, bahwa jumlah kuantitas persediaan itu didapatkan dari menautkan inventory ke peristiwa receive inventory. Nah, dikurangi jumlah kuantitas yang terjual dalam tabel sales inventory. Nah, untuk saldo akun atau customer balance, jumlah semua penjualan ke pelanggan, contohnya customer balance ya, saldo pelanggan ya, jumlah semua penjualan ke pelanggan dikurangi jumlah semua penerimaan kas dari pelanggan. Ini untuk data kumulatifnya. Kemudian yang ketiga, langkah ketiga adalah menggunakan foreign key untuk mengimplementasikan hubungan one to one dan one to many. Tadi kalau primary key adalah hubungan antar entitas dan many to many, kemudian untuk foreign key-nya mengimplementasikan hubungan one to one dan one to many. Nah, hubungan many to many telah diimplementasikan dengan pembuatan tabel terpisah, kemudian hubungan one and only one dan one to many masih perlu diimplementasikan dalam database. Tapi biasanya lebih efisien untuk mengimplementasikannya dengan membuat foreign key. Nah, foreign key sendiri adalah atribut dari satu entitas yang merupakan primary key dari entitas lain. Nah, misalnya nomor pelanggan mungkin muncul di tabel customer sebagai primary key. Nah, customer tadi kan primary key-nya nomor pelanggan. Nah, dia akan muncul lagi di tabel penjualan sebagai foreign key. Jadi, foreign key itu adalah primary key yang muncul di entitas yang lain. Kemudian menggunakan foreign key untuk mengimplementasikan hubungan satu one and only one to only one. Dapat diimplementasikan dengan memasukkan primary key dari satu entitas sebagai foreign key di entitas yang lainnya. Nah, kardinalitas minimum mungkin menyarankan pilihan mana yang lebih efisien. Biasanya yang terbaik adalah menyisipkan primary keys entitas
yang dapat muncul minimal 1 kali sebagai foreign key di entitas yang dapat muncul di minimal 0 kali. Nah, ketika ada dua peristiwa berurutan, primary key dari peristiwa yang terjadi pertama kali biasanya merupakan foreign key pada peristiwa yang terjadi kedua. Jadi kalau misalnya ada berurutan gitu, biasanya yang pertama itu jadi primary key, terus yang kedua dia akan jadi foreign key-nya. Dan juga memberikan kontrol yang lebih baik karena karyawan yang harus memperbarui tabel untuk kejadian kedua tidak harus mengakses tabel untuk kejadian yang terjadi lebih dulu. Misalnya take customer order atau mengambil pesanan pembelian. Nah, hubungan ini adalah hubungan one and only one. Tetapi minimum di kedua sisinya adalah 0. Jadi hubungannya kan, kita kalau bicara kardinalitas kan yang dicantumkan adalah hubungan maksimalnya. Maka hubungan antara take customer order dan sales itu adalah one and only one. Tapi minimumnya di kedua sisi adalah 0. Nah, karena entitas mewakili peristiwa berurutan, jadi dari take customer order dulu baru terjadi penjualan, maka menempatkan kunci utama dari peristiwa yang terjadi pertama kali adalah take customer order sebagai kunci asing pada peristiwa yang terjadi kedua. Jadi take customer order, primary key-nya itu take customer order, kemudian di peristiwa kedua, take customer order, primary key take customer order itu menjadi foreign key di peristiwa penjualan. Jadi peristiwa penjualan primary key-nya adalah nomor penjualan, foreign key-nya adalah nomor customer order. Nah, ini jadi take customer order itu order number itu sebagai primary key di awalnya. Kemudian di peristiwa penjualan, primary key dari take customer order itu menjadi foreign key di peristiwa penjualan. Sampai sini paham ya? Jadi kalau berurutan seperti itu, biasanya primary key yang di peristiwa pertama akan menjadi foreign key di peristiwa yang kedua. Maka di sini order number menjadi foreign key. Kemudian menggunakan foreign key untuk mengimplementasikan hubungan one to many. Yang pertama dilakukan adalah menempatkan kunci utama entitas yang hanya dapat muncul sekali sebagai kunci asing atau foreign key di entitas yang dapat muncul berkali-kali. Misalnya primary key untuk bagian marketing atau salesperson yang dapat terjadi hanya sekali per penjualan. Kan kalau per penjualan tidak mungkin muncul 2 kali ya. Per penjualan ya, satu penjualan kan tidak mungkin namanya muncul 2 kali, namanya muncul sekali. Itu sebagai foreign key pada sales tabel. Jadi pada tabel penjualannya dapat terjadi berkali-kali untuk penjualan tertentu. Nah, pembalikan prosedur ini akan melanggar salah satu aturan fundamental dari desain database relasional. Kemudian akan berguna untuk melangkah melalui proses lengkap mengubah diagram Raya menjadi model database. Diagram terintegrasi terlalu luas untuk memberikan contoh singkat yang bagus. Oleh karena itu, mari kita gunakan siklus transaksi individu yang sederhana untuk contoh integrasi diagram Raya. Jadi kita akan yang digunakan dari awal sampai sekarang ini adalah contoh yang sederhana. Misalnya di bawahnya adalah contoh diagram Raya untuk siklus pendapatan simple. Jadi siklus pendapatan yang sangat simpel dari inventory, sales. Jadi kita di sini punya resource inventory dan kas. Peristiwanya adalah penjualan dan penerimaan kas. Kemudian agennya adalah entitas agennya adalah customer, employee dan customer. Jadi ada dua, customer dan employee. Nah, langkah pertamanya adalah dengan cara membuat tabel untuk setiap entitas peristiwa, entitas sumber daya, entitas agen, dan hubungan many to many. Kita punya dua entitas sumber daya, inventory dan kas. Kemudian kita punya dua entitas peristiwa, penjualan dan penerimaan kas. Kita punya dua entitas agen, customer dan employee. Kemudian kita punya peristiwa many to many adalah sales dan inventory. Kemudian ini ya tadi ya ada dua entitas event, peristiwa, sales dan reserve cash, penjualan dan penerimaan cash. Maka kita masukkan ke dalam tabel. Kita masukkan ke nama tabel penjualan dan tabel penerimaan cash.
Kemudian ada dua entitas sumber daya, persediaan dan kas. Kita masukkan ke tabel juga persediaan dan kas. Dan ada dua tipe agen, customer dan employee. Maka kita masukkan ke tabel dengan nama customer dan employee. Dan ada satu, hanya ada satu hubungan many to many, yaitu antara inventory ke sales. Kita juga masukkan ke dalam tabel sales inventory. Nah ini ya, jadi kalau sifatnya entitas dia cuma satu, tapi kalau hubungan many to many dia akan mencantumkan dua nama di sini. Hubungan sales to inventory. Kemudian langkah selanjutnya adalah menetapkan atribut ke dalam setiap tabel. Jadi kita tetapkan atribut ke setiap tabel. Atribut ini termasuk penugasan atau pemberian primary key. Nah, primary key-nya kalau sales adalah ya kalau penjualan jelas nomor penjualan atau sales number, dan receive cash ya cash receipt number atau nomor penerimaan kas, dan inventory ya nomor produk, nomor persediaan, kas ya akun number, akunnya mau nomor apa, dan customer-nya ya nomor customer, employee ya nomor employee. Nah, yang ini hubungan many to many sales inventory ini primary key-nya terdiri dari dua primary key yang sesuai. Karena di sini hubungannya adalah sales inventory ya primary-nya sales number dan nomor item. Kemudian atribut lainnya termasuk fakta yang ingin dikumpulkan yang menggambarkan setiap entitas. Ini ya. Misalnya sales number primary key. Atribut lainnya misalnya data tanggal penjualan, waktu penjualan, total jumlah penjualan. Ini atribut lain. Kemudian sama di receive cash misalnya adalah tanggal penerimaan, waktu penerimaan, total penerimaan. Kemudian kalau inventory misalnya deskripsi, kemudian harga, daftar harga. Kalau kas ya banknya apa, tipe akunnya apa. Kemudian kalau customer ya nama customer, kemudian alamat customer, nomor telepon customer. Kalau employee ya nama employee, kemudian alamat employee, nomor telepon employee, kemudian jobnya apa, pekerjaannya apa. Kalau hubungan sales to inventory ya quantity sold, quantity yang terjual, dan actual price-nya. Kemudian langkah terakhir melibatkan penggunaan foreign key untuk mengimplementasikan hubungan one and only one dan one to many. Nah, hubungan antara customer dan sales adalah hubungan one to many. Ya jelas ya, customer to sales, one to many. Kami membuat primary key untuk entitas yang muncul hanya sekali, customer. Dia berfungsi sebagai foreign key di entitas yang dapat terjadi berkali-kali. Yang dimasukkan sebagai foreign key adalah yang sifatnya muncul hanya sekali. Ya, makanya dicantumkan adalah nomor customer. Ya, nomor customer karena hanya muncul sekali. Sedangkan penjualan kan berkali-kali, tidak mungkin dimasukkan sebagai foreign key. Kemudian hal ini juga terjadi pada primary key untuk employee. Dia harus menjadi foreign key di tabel penjualan. Kenapa? Karena satu, yang banyak yang mainnya di sales, maka yang harus jadi foreign key adalah nomor employee. Foreign key jadi customer number dan employee number. Nah, primary key untuk employee ini juga menjadi foreign key untuk penerimaan kas. Jadi tabel penerimaan kas, number employee itu menjadi foreign key. Nah, primary key untuk customer itu juga menjadi foreign key pada penerimaan kas, tabel penerimaan kas. Dia menjadi foreign key. Kemudian hubungan antara penjualan dan penerimaan kas adalah one and only one. Nah, dua pedoman akan menghasilkan hasil yang sama. Sehingga masukkan primary key event dengan minimal 1 sebagai foreign key di event dengan minimal 0 sebagai receive cash. Atau masukkan primary key dari event yang terjadi pertama sebagai foreign key pada event yang terjadi kedua. Jadi ada dua hal yang bisa digunakan. Yang pertama adalah menggunakan primary key event dengan minimal 1. Nah, kalau receive cash kan minimalnya 0, sedangkan sales minimalnya 1. Maka sales itu sebagai foreign key di
event dengan minimal 0 atau receive cache. Nah, nomor salesnya ini menjadi foreign key pada receive cache, atau bisa menggunakan pedoman yang kedua, menggunakan primary key dari event yang terjadi pertama. Di sini pertama kan tidak mungkin menerima cache dulu baru menjual. Nah, pasti jual dulu baru menerima cache. Maka sales tetap jadi foreign key pada event yang terjadi kedua, yaitu receive cache. Nah, sell number masuk ke receive. Nah, hubungan antara sales dan inventory adalah hubungan many to many dan sudah diimplementasikan dengan pembuatan tabel terpisah. Gitu ya. Kemudian dalam hubungan antara cache dan receive cache, primary key untuk kejadian yang terjadi satu kali, itu cache, harus menjadi foreign key pada kejadian yang terjadi berulang kali. Ini ya. Jadi kalau kita berusaha minimalnya 1, yang ini minimalnya 0. Sehingga yang jadi foreign key adalah cache. Pada kejadian yang berulang, receive cache. Ya, foreign cache akun numbernya jadi foreign key di receive cache. Nah, daftar atribut yang ingin dimasukkan oleh pengguna dan manajemen ke dalam database itu menyediakan sarana untuk memeriksa dan memvalidasi proses implementasi. Nah, masing-masing atribut tersebut harus muncul di setidaknya satu tabel sebagai kunci utama dan atribut lainnya. Kemudian juga harus memeriksa daftar ini mungkin mengungkapkan bahwa atribut tertentu belum ditetapkan atau bahkan menunjukkan perlunya memodifikasi diagram REA itu sendiri. Kemudian kebutuhan untuk memodifikasi diagram REA sebagai hasil pemeriksaan kelengkapan ini tidak biasa. Faktanya, dalam membuat tabel dan menetapkan atribut sebelum menyelesaikan diagram REA seringkali membantu dalam mengklarifikasi apa yang direpresentasikan oleh setiap entitas. Nah, ketika semua atribut telah ditetapkan, persyaratan dasar untuk database relasional yang terstruktur dengan baik dapat digunakan sebagai pemeriksaan akurasi akhir. Nah, setiap tabel memiliki kunci utama, kemudian atribut lain dalam tabel adalah fakta yang menjelaskan entitas atau kunci asing yang digunakan untuk menautkan tabel, dan yang terakhir, setiap atribut di setiap tabel bernilai tunggal. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan atau dipernyatakan, silakan tulis komen di YouTube. Nanti akan saya konfirmasi, akan saya jelaskan. Demikian. Sukses buat kalian.